akronim dari Rita Piret, apa yang bisa Anda berikan untuk Rita Piret? Baik, kalau Rita Piret itu ya saya memberikan panjang dari sendiri itu asik tapi bersama lebih pasti. Sendiri asik dan bersama lebih asik. Sendiri itu asik tapi Tidak, Rita Piret rindu teman untuk ikut rencana Tuhan. Rindu teman untuk ikut rencana Tuhan. Bapak, Mama, kakak, adik, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dan selamat datang di acara Rita Podcast. Behind the Rita, omong asik seputar panggilan. Salam dari Rita Piret. Bagaimana kabar Anda sekalian? Kami mengharapkan semoga tetap sehat, semangat, dan setia dalam melaksanakan tugas panggilan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, tentu saja ada banyak halangan dan tantangan. Tapi semoga tetap sehat dan semangat. Kami semua yang ada di Rita Piret juga masih tetap sehat dan semangat, puji Tuhan. Dan sejauh ini tetap mematuhi protokol kesehatan dan sudah mengikuti 2 kali acara kegiatan vaksinasi. Dan karena itu pada kesempatan bincang-bincang kali ini kami boleh melepaskan masker supaya bincang-bincang kita lebih asik. Ya, Bapak, Mama, saudara-saudari yang ada di rumah dan di mana saja Anda berada, pada episode pertama dan kedua kita sudah mendengar kisah cerita dari Frater dan juga Romo yang ada di Rita Piret. Dan pada kesempatan kali ini Rita Podcast menyediakan bagi kita satu tema yang tidak kalah menariknya, yakni cerita bagi pengalaman seputar pengalaman top tahun orientasi pastoral. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama kita 2 narasumber mantan Frater Top yang akan berbagi kisah cerita bersama kita pada kesempatan ini. Kita sapa mereka satu persatu. Yang pertama Frater Ores dan yang kedua Frater Rinonoi. Frater berdua tolong berikan senyum dan sapaan untuk Pak Mama yang ada di rumah. Silakan. halo semuanya, salam jumpa. Salam semangat dan tetap sehat. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk senyum dan Inpas Bapak Mama di rumah sangat senang dan bergembira dengan senyum semangat Frater Top yang sedang mengikuti perkuliahan teologi ya. Luar biasa. Bapak Mama sekalian, sebelum kita mengenal lebih jauh kisah pengalaman mereka di tempat top, terlebih dahulu kita dengarkan perkenalan singkat dari kedua Frater Top ini, mantan Frater Top ini. Yang pertama, Frater Rinonoi, silakan memperkenalkan diri. Baik, host, Bapak Mama, nama saya, nama lengkap Frater Valerianus Noi. Asal saya dari paroki Maria Ratu Para Malaikat Kurboko, dan saya calon imam Keuskupan Agung Ende. Tempat top saya SMK PP Santo Isidorus Boawai. Itu perkenalan singkat. Apa masih ada lagi? Terima kasih banyak untuk Frater Rinonoi. Tempat top SMK PP Santo Isidorus Boawai. Santo Isidorus Boawai. Terima kasih banyak. Yang kedua Frater Ores, silakan memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih host yang sangat ceria malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Frater Martin de Porres Loya, biasa akrab dipanggil Ores. Saya berasal dari paroki Santo Mikael Mundemi, itu di wilayah Keuskupan Agung Ende, tepat di Kabupaten Naikeo. Dan kemarin menjalankan praktek pastoral selama 2 tahun di Pulau Seberang, di Pulau Lombok, Keuskupan Denpasar, tepatnya di paroki Santo Yohanes Pemandi Praia Solo. Itu sih. Terima kasih Frater Ores untuk perkenalan. Ini mantan Frater Top untuk paroki di Lombok. Terima kasih banyak Frater. Berdua Bapak Mama itu perkenalan singkat dari mereka dan akan mendampingi mengiringi acara sharing pada kesempatan ini. Saya host Frater Apung Borok, Keuskupan Malamutara. Tingkat 2. Ya, Frater berdua sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya mari kita masuk lebih jauh ke tempat top
Dan karena itu Anda berdua tolong beri gambaran sedikit berkaitan dengan tempat Anda menjalankan praktik pastoral ini. Pertama, Frater Ores. Baik, terima kasih. Kemarin ini saya menjalankan praktek pastoral seperti sudah saya katakan tadi di Pulau Lombok, tepatnya di Paroki Santo Yohanes Pemandi Praia. Jadi Pulau Lombok sendiri mayoritasnya itu Muslim. Jadi Pulau Lombok itu kita hanya 3 paroki yang ada di sana. 2 parokinya ada di satu kabupaten, yakni di Lombok Barat, sedangkan paroki yang satu di tempat saya top ini ada di Kabupaten Lombok Tengah, rangkap dengan Lombok Timur, 2 kabupaten satu paroki. 2 kabupaten. Ya. Jadi paroki ini menjadi salah satu paroki dengan kuantitas umat yang sangat kecil. Jumlah umat yang kemarin setelah penghitungan terakhir jumlah umat itu sebelum saya pulang itu berjumlah 39 kakak satu paroki, 39 kakak. Jadi wilayahnya cukup luas, meliputi 2 kabupaten. Dan saya bersama pastor pembimbing 1 orang sudah berusia lanjut 72 tahun. Dan paroki Praia sendiri hanya 3 stasi. Jadi 1 stasi pusat di Lombok Tengah, 2 stasi lain di Kabupaten Sebelah. Dan kita sendiri satu hal informasi untuk kita bahwa paroki ini belum memiliki gereja mandiri. Jadi kita tidak punya gereja sendiri. Lalu keseharian umat ibaratnya ada di mana? Jadi selama ini kita perayaan Ekaristinya kita istilahnya numpang. Numpang. Ya. Kita numpangnya di kampus IPDN, Kapela kampus IPDN. 2 stasi lainnya di asrama kepolisian dan di asrama tentara. Jadi selama ini kita memang cukup kesulitan. Dan satu tantangan besar kemarin waktu top itu ketika pandemi COVID-19 kami tidak merayakan perayaan Ekaristi dan hanya berdua saja di pastoran yang sangat kecil. Saya pikir itu gambaran singkatnya tentang paroki tempat saya berpastoral kemarin. Terima kasih Frater Ores yang sudah memberikan gambaran tentang tempat top. Yang berikut, bagaimana gambaran tempat topnya Frater Renoy? Baik, host yang tampan. Tempat top saya itu bernama SMKPP Santo Isidore Boawai. Ini sebuah sekolah pertanian peternakan. Letaknya itu di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Boawai, di lingkungan Kota Goa, Kelurahan Natanagi. Asik sekolah ini. Sekolah ini sebenarnya sekolah tua. Itu didirikan pada tahun 1968 dan juga sudah menghasilkan sekian banyak alumni yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Nah, saya itu top di sana itu selama 2 tahun, dari tahun 2019 sampai 2021. Sekolah ini memiliki karyawan, guru-guru. Karyawan itu bertugas di unit produksi dan juga di sekolah. Unit produksi itu unit yang membiayai sekolah. Lalu sekolah ini juga terdiri dari berbagai murid, asal murid seperti dari Nagekeo sendiri, Ngada, kemudian Maumere, lalu Lembata juga ada, dan juga dari Pulau Timur. Lalu sekolah ini terdiri dari 5 jurusan, yakni jurusan Kesban, kesehatan hewan, lalu jurusan TPH, lalu jurusan mekanisasi pertanian. TPH itu tanaman pangan dan hortikultura. Lalu itu di bidang sayur-sayuran, tanaman hias, buah-buahan. Lalu jurusan ruminansia, agrobisnis ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, hewan-hewan rumin. Lalu jurusan unggas seperti ayam dan lain-lain. Kemudian sekolah ini juga itu terdiri dari orang-orang hebat di bidangnya masing-masing seperti pertanian dan peternakan yang mendidik para siswanya untuk menjadi siswa yang unggul dan mandiri. Saya kira itu gambaran singkat tentang SMKPP ini. Luar biasa. Dulu SMK ini disebut sebagai SPMA, lebih dikenal dengan SPMA. Ya, itu saja.
jumlah muridnya banyak. Muridnya untuk terakhir itu sebelum saya kembali ke sini Ya. itu berjumlah 625 orang. Kira-kira jumlahnya sebanyak itu. Itu cukup besar itu. Iya, besar. Untuk 5 jurusan. 5 jurusan ya. Terima kasih. Mau itu gambaran singkat tentang tempat top dari kedua frater, frater Ores di paroki dan frater Rinoi menjalankan top di lembaga pendidikan. Ya. Itu sekolah milik uskupan. Milik uskupan di bawah Yayasan Persekolahan Umat Katolik Nagiti. Oke, terima kasih Bang. Dari sini frater berdua studi filsafat, kemudian menjalankan tempat top, satunya di paroki dan satunya di lembaga. Apa yang frater berdua siapkan yang memungkinkan dan membantu frater untuk bisa menjalankan tugas di tempat top itu dengan baik. Tapi terlebih dahulu frater Ores di paroki tugas yang diberikan oleh pastor paroki sebagai apa di sana? Jadi sejak awal kedatangan itu masuk paroki langsung memberikan tugas yang ringan saja. Misalnya tanggung khotbah untuk waktu-waktu tertentu yang dipercayakan. Ya. Terus ini memberikan bimbingan kepada anak-anak kami. Kami tidak memiliki OMK, jadi tidak ada bimbingan bagi OMK. Oh, yang itu. Dan satunya lagi itu saya dipercayakan untuk mengajar siswa-siswa sekolah dasar yang kebetulan hanya 5 orang saja yang ada di paroki yang beragama Katolik ya. 5 orang. Dan ajar hanya mereka yang beragama Katolik. Iya, yang beragama Katolik itu. Ajar pelajaran apa itu? Ya agama. Agama. Dan tempatnya itu di pastoran bukan di sekolah-sekolah. Oh begitu. Ya. Oh luar biasa. Dan berdua saja dengan pastor profesi saja. Ya, di tempat di pastoran. Oh ya. Oke. Apa yang Anda bawa dari retreat period ini yang bisa membantu Anda menjalankan masa pastoral ini dengan baik? Studi filsafat, kemudian masa formasi di sini. Apakah ada banyak hal yang membantu frater, apalagi di tempat yang mayoritasnya Muslim seperti itu? Ya, saya pikir ada banyak persiapan yang selama pembinaan di asrama ini, di komunitas ini, dan juga selama masa pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Ladalaro. Jadi kalau dari komunitas ini yang kita pelajari tentu berbagai aturan-aturan yang ada itu sangat membantu sekali. Jadi dengan berbagai aspek yang ada di dalamnya seperti intelektual, lalu kepribadian, kerohanian, kesehatan, itu menjadi sebuah modal bagi saya untuk dibawa dan dikembangkan secara pribadi di tempat top kemarin. Sedangkan yang dari kampus itu kan ya satu hal yang pelajaran yang memang benar-benar mengena pas untuk top itu berkaitan dengan administrasi paroki. Itu karena di paroki itu kebetulan kecil, jadi tenaga pastoral awamnya kan kurang. Jadi kedatangan saya waktu itu benar-benar untuk administrasi itu betul-betul diambil alih oleh saya, jadi untuk urusan-urusan. Ya saya pikir persiapan perkuliahan dan juga pembinaan sini itu ya sangat membantu membantu saya tempat top itu. Oke. Terima kasih banyak Frater Ores. Kemudian Frater Rino, hal apa ya dari retreat atau dari STFK yang kemudian membantu Anda berada di tempat top itu? Jurusannya hampir tidak ada di STFK ini. Bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan situasi seperti itu? Saya pikir itu berkaitan dengan hal-hal itu. Dari sini kita banyak hal yang kita belajar. Ya. Tidak hanya sekedar ilmu pertanian peternakan. Di sini kita memang tidak belajar ilmu itu, tetapi bagaimana kita menyesuaikan diri di bidang lain. Misalnya secara khusus di komunitas kita diajarkan untuk disiplin hidup harian. Nah di sana kita harus menjadi teladan untuk anak-anak untuk hidup disiplin. Gimana Frater Reno ditugaskan sebagai apa waktu di sana? Waktu di sana itu yang paling pertama saya diberi tugas untuk menjadi pendamping asrama putra. Pendamping asrama putra. Asrama putra. Lalu yang kedua ditugaskan sebagai guru, secara khusus guru sejarah Indonesia. Oh, sejarah Indonesia, luar biasa. Ini hal yang sangat berbeda dari sini, dari komunitas retreat dan juga dari bawah STFK. Di STFK kita hanya belajar sejarah gereja, tetapi sampai di tempat top dipercayakan untuk mengajar sejarah Indonesia. Dan Anda menerima dengan senang hati, mampu menjalankannya?
awalnya itu ketika ditanya oleh bagian kurikulum, Frater bisa mengajar sejarah. Saya tanya, sejarah apa? Dijawab oleh bagian kurikulum, sejarah Indonesia. Saya bilang, Pak Guru, waktu di STFK saya hanya belajar sejarah gereja, ya. sejarah gereja. Untuk sejarah Indonesia hanya modal dari seminari menengah. Iya, iya. Nah dari situ saya terima dengan rela hati. Di dalam prosesnya kita akan belajar bersama. Oh ya. Lalu dari sini juga berkaitan dengan kehidupan disiplin, kehidupan bersama. Lalu bagaimana kita belajar sampai sana di tempat top juga kita belajar, kita membawa teladan hidup. Teladan hidup itu yang kita bawa. Meskipun untuk ilmunya kita dapat belajar sendiri, tetapi soal teladan hidup itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Yang paling pertama itu tentang disiplin. Lalu di asrama itu kita dari sini kita diajarkan tentang kehidupan doa. Sampai di tempat top, bagaimana kita membina siswa itu untuk membina kehidupan doa mereka. Sembari kita mendidik diri kita sendiri untuk membina kehidupan rohani bersama mereka. Setiap saat kita harus ada bersama mereka. Maka yang saya bawa dari komunitas itu tentang kebersamaan. Di sana juga kita ada kebersamaan, baik di sekolah maupun di asrama. Lalu tentang studi filsafat. Ya. Kita dari sini dibekali oleh pengetahuan filsafat. Nah, ini yang membantu kita untuk berpikir kritis dan juga rendah hati. Tidak semua hal kita dapat kita peroleh dari sini, tapi sampai di medan pastoral kita belajar hal-hal lain, tetapi studi filsafat membantu kita untuk berpikir kritis lalu juga rendah hati. Terima kasih banyak Frater berdua. Ini luar biasa Bang Mama ya. Frater berdua ini menjalankan tempat top di satunya lembaga dan paroki dan tidak meninggalkan pengalaman dan juga bekal yang mereka peroleh di sini, terutama berkaitan dengan hidup kerohanian dan juga teladan hidup. Dan kemudian itu yang dibagikan kepada saudara-saudara umat yang ada di medan pastoral itu. Terima kasih banyak Frater berdua. Frater Ores, sejak kapan mempersiapkan diri untuk ada bayangan untuk pergi top? Apakah sejak baru tingkat 4 atau sejak top? Sejak tingkat 1 sudah ada bayangan untuk pergi tempat top? Ya kalau bayangan soal itu ya pastinya sejak awal kita masuk di komunitas ini, tapi kita sudah punya pikiran ke arah situ. Akhirnya suatu saat nanti kita akan ada pada tahap atau proses ini, tahun orientasi pastoral. Dan kalau soal persiapan itu, saya pikir persiapan ke arah situ ya tidak terlalu fokus juga ya. Maksudnya kita belum terlalu pikir kita mau tua, tapi ini proses itu ya kita jalani terus. Artinya mungkin suatu saat kita akan sampai situ, tapi untuk berpikir bagaimana mempersiapkan diri itu untuk khusus top itu sebetulnya tidak terlalu ya. Tapi saya pikir yang terpenting selama di asrama, selama menjalani pendidikan di bawah Leroy itu ya mengikuti semuanya dengan sungguh-sungguh, karena itu memang persiapan bukan saja untuk tahun orientasi pastoral, tapi juga di mana saja mungkin kita sebagai apa mungkin nanti di medan-medan pastoral yang lain. Ya, terima kasih. Frater Ores, waktu menerima SK dari Bapak Uskup untuk menjalankan praktik pastoral di paroki di Lombok itu, bagaimana perasaan awal? Apakah sebelumnya sudah pernah ke paroki itu? Belum. Kalau Lombok itu memang baru pertama kali itu waktu itu kemarin. Waktu terima suratnya bagaimana? Bayangan dan perasaan waktu itu? Ya, jadi waktu itu dari kami berempat yang top di Kuskupan Denpasar, saya orang yang paling terakhir meninggalkan Kuskupan waktu itu. Jadi untuk menuju ke Pulau Lombok itu sudah disediakan waktu khusus, sudah ada dipesan tiket secara khusus juga oleh Bapak Uskup sendiri. Ya. Jadi sedangkan teman-teman yang lain itu topnya di Pulau Denpasar, Pulau Bali, Pulau Bali, di kota Denpasar dan juga di Nusa Dua. Jadi mereka sejak menerima SK waktu itu mereka langsung berangkat ke tempat topnya masing-masing. Sedangkan saya itu waktu itu hampir 2 minggu lagi beristirahat di Kuskupan. Dan selama itu Bapak Uskup sama sekali tidak memberikan gambaran kepada saya tentang paroki, situasi di sana, mana keadaan di sana. Jadi saya juga bertanya kira-kira bagaimana situasi di Lombok itu seperti apa. Tapi saya tidak bertanya langsung pada beliau, tapi 1 hari menjelang keberangkatan itu Bapak Uskup panggil saya dan bertanya, bagaimana Frater, sudah siap? Ya siap Bapak Uskup. Bagaimana sudah pernah ke Lombok? Ini baru pertama kali. Terus Bapak Uskup hanya katakan, ya Frater,
pergilah dan nikmatilah sendiri suasana situasi yang ada di sana. Jadi waktu itu ya karena sebagai orang-orang yang menjalani salah satu nasihat Injil ketaatan, jadi ya kita menerima dengan sukacita. Ditempatkan di mana, oke, menerima SK itu dengan sukacita dan ya akhirnya berangkat ke Pulau Lombok. Oke, terima kasih Frater Ores. Frater Rinondoi, bagaimana juga dengan pertanyaan yang sama waktu menerima SK dari Bapak Uskup Agung ND untuk menjalankan TOP di SMK itu? Baik, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan ditempatkan di lembaga atau sekolah pertanian peternakan. Yang Anda bayangkan TOP di? Yang saya bayangkan itu di Paroki. TOP di Paroki. Ketika menerima SK itu, kita terima saja, kita jalani saja. Dan situasi SPP, SMK PP Santo Isidorus atau yang dikenal dengan komunitas San Isidoro ini tidak pernah ada dalam bayangan saya. Lalu berkaitan dengan sekolah ini juga, itu hanya dikenal dengan SPMA. Situasinya seperti apa tidak pernah saya tahu. Namun saya terima itu, jalani saja. Lalu ketika mau pergi ke sana, mau ke SPP, itu saya tidak pernah bertanya pada orang bahwa SPP seperti apa, situasinya bagaimana, atau bertanya pada teman-teman atau kakak-kakak yang tahu lebih dahulu berkaitan dengan situasi di sana. Saya jalani saja sampai di sana, masuk saja, antar SK, lapor diri, lalu menerima tugas yang diberikan. Kita jalani, ikuti proses yang ada. Oh ya, terima kasih. Dan 2 tahun berjalan lancar, aman. Maksudnya selesai ya sampai 2 tahun di tempat yang sama di SMK itu. Apakah pernah Frater Rino ingin untuk tinggalkan tempat TOP itu? Baik, awal-awal ketika diberikan tugas untuk menjadi pendamping asrama itu, satu hal yang paling menantang itu adalah memanage para siswa asrama. Siswa-siswa ini kan berasal dari berbagai daerah, latar belakang yang berbeda, lalu dengan tingkah laku yang beragam. Nah, di situ bagaimana kita pandai-pandai merangkul mereka, lalu memanage mereka. Itu hal yang paling menantang. Kadang-kadang kita sakit hati, ada rasa jenuh, bosan, ingin tinggalkan itu. Itu awal-awalnya. Tetapi itu di bulan-bulan awal, beberapa bulan kemudian saya menikmati saja, menyesuaikan dengan irama mereka, beradaptasi bersama mereka, bergaul bersama mereka, lalu mengenal latar belakang mereka, lalu kita dekati mereka secara pribadi, lalu menasihati mereka. Itu satu hal yang paling menantang. Itu yang kadang membuat saya hampir putus asa, lalu ingin tinggalkan tempat itu. Namun di situ juga ada guru-guru, ada teman-teman yang selalu meneguhkan. Kadang-kadang ada teman-teman dari luar datang jumpa kita, lalu sharing, senda gurau. Di situ kita punya rasa tertekan itu bisa dibebaskan. Lalu ada Romo, ada suster juga yang meneguhkan kita, teman-teman guru yang meneguhkan kita, menasihati, lalu memberi jalan dan juga membantu di asrama. Itu hal yang paling menantang di sana. Oke, luar biasa Frater Rino. Kemudian selama 2 tahun itu kisah pengalaman apa yang paling berkesan ketika menjalankan TOP di sana? Dari 2019 sampai 2021 ya. Hal yang paling mengesankan bagi saya itu ketika saya dipercayakan untuk menjadi seksi acara dan juga MC di setiap momen kebersamaan di komunitas San Isidoro. Itu hal yang paling mengesankan. Karena apa? Selama berada di Rita Piret, berada di Ledelero, saya tidak pernah dipercayakan untuk menjalani tugas ini. Ketika berada di Rita Piret, saya hanya diberi tugas untuk urusan-urusan belakang saja. Untuk tampil di hadapan publik jarang. Lalu ketika berada di sana diberi tugas ini untuk dipercayakan untuk menjadi MC dan juga sebagai seksi acara. Kita harus memanage setiap acara. Lalu saya jalani itu, ikuti itu, ternyata bisa. Ternyata bisa. Awalnya itu ketika menjadi MC di acara serah terima jabatan kepala sekolah di tahun 2019. Dan di awal masa TOP. Di awal masa TOP itu dipercaya untuk jadi MC, lalu dalam hati bertanya, ada ragu, tapi ketika tampil ternyata ada keyakinan saya bisa. Ternyata di tempat TOP itu ada banyak perubahan, ada banyak hal baru yang bisa kita temukan. Luar biasa. Hal yang jarang kita lakukan, tidak pernah kita lakukan, tetapi di tempat TOP
kita bisa lakukan itu sesuatu yang luar biasa. Ada suatu perubahan, ada suatu hal yang berubah yang dari sebelumnya belum pernah kita buat. Luar biasa tuh. Berarti waktu pergi top tidak saja mengatur siswa, membina siswa, tapi membina diri, mengolah diri, membentuk diri sendiri juga ya. Luar biasa, itu hal yang unggul dari praktik pastoral. Terima kasih Frater Reno. Kemudian Frater Ores top di Paroki Lombok. Kisah apa yang menarik selama 2 tahun menjalankan masa top di sini? Selama 2 tahun di tempat yang sama, Iya. tidak pindah. Ya. Yang satu hal yang menarik dan juga menantang bagi saya, termasuk dalam kategori menyedihkan juga nih kisah itu pada satu kesempatan ketika masa pandemi kemarin itu, pertengahan pandemi ya. Jadi ketika mulai diberikan kelonggaran untuk merayakan ini ibadah bagi umat-umat beragama semuanya, jadi semua paroki itu sudah ada kesempatan untuk itu ya, karena mereka semua kan sudah punya gereja. Ya. Nah kami ini kan mengalami kebingungan. Jadi selain karena mengikuti perayaan Ekaristi secara virtual, sedangkan kami ada kerinduan untuk merayakan Ekaristi secara langsung. Jadi kita selain sudah sekian lama kan hanya komuni batin, jadi ingin menerima secara langsung. Jadi ada kerinduan umat untuk itu. Jadi akhirnya pada satu kesempatan ini, kalau tidak salah itu di bulan Juli atau Agustus tahun kemarin itu, kami merayakan perayaan Ekaristi kecil-kecilan di pastoran. Sedangkan pastoran sendiri itu sangat kecil, hanya ruang cukup sempit. Jadi seperti hanya perumahan rumah tinggal biasa, tapi waktu itu dibeli oleh paroki untuk tempat tinggal pastor. Nah, kami rayakan perayaan Ekaristi di sini yang sebelumnya hanya berdua dengan Romo. Akhirnya Romo mulai membuka kesempatan untuk 2-3 orang untuk umat ikut hadir juga. Tapi dalam catatan sejarah ini kan dulu ketika peristiwa pembakaran gereja, jadi gereja kita yang paroki ini pernah dibakar. Itu tahun 98 atau 2000-an. Oh begitu. Waktu kasus di Ambon waktu itu, tapi berdampak sampai di sana. Oh iya iya. Jadi gereja kita yang tempat tinggal pastoran juga itu juga dibakar. Jadi kita berpindah ke situ untuk sementara. Nah, dari situ waktu itu kan semacam ada perjanjian dengan warga sekitar bahwa pastoran itu hanya untuk tempat tinggal pastor, tidak digunakan untuk beribadah. Warga sekitar itu Muslim? Iya. Muslim. Ya, di sekitar itu semuanya hampir Muslim. Jadi umat kita itu mungkin yang satu orang Katolik itu berjarak ya beberapa ratus kilometer, itu hanya satu orang, dan yang lain itu berkilo-kilometer jauhnya dari. Nah, jadi kan ada 39 kakak itu. Nah, satu paroki 39 kakak. Iya, satu paroki 39 kakak. Bayangkan di stasi pusat itu berapa orang, berapa kakak saja yang ada, dan semuanya sangat jauh jarak tinggalnya. Nah, mengenai pengalaman yang ini, waktu itu ketika kami merayakan Ekaristi, tidak sampai 10 orang, dan selesai perayaan Ekaristi tiba-tiba datanglah satu bapak menemui Romo. Jadi rupanya ketua RT mempertanyakan ibadah yang kami buatkan. Menurut RT itu warga sekitar itu merasa tidak nyaman akan ibadah yang kami buat di tempat itu. Jadi mereka melakukan protes ke RT tempat. Oh begitu. Jadi tidak diperbolehkan kami untuk merayakan Ekaristi beribadah. Dan pada kesempatan itu ketika mendengar dan mengalami situasi itu betul-betul mengganggu perasaan saya secara pribadi, dan terutama bahkan panggilan saya sendiri benar-benar goyah. Jadi saya langsung berbagi emosi, tertumpah marah, sedih, pokoknya kecewa lah ketika situasi itu. Saya bilang di tempat asal saya di Flores, khususnya di kampung saya, bagaimana kita menghargai orang yang berbeda agama itu luar biasa. Tapi kemudian ketika situasi seperti itu, sungguh-sungguh membuat kita tidak percaya bahwa ternyata di negara yang merdeka ini masih ada sebagian orang yang tidak merdeka secara khusus dalam hal memeluk keyakinan. Memangnya relasi keseharian paroki Romo Frater juga dengan umat Muslim bagaimana? Seperti biasa atau ada sekat-sekat pemisah seperti begitu? Ya, kita relasinya biasa. Tiap hari berkomunikasi, tegur sapa seperti biasa. Hanya begitulah ya, kembali pada pribadi orang masing-masing. Gitu. Ya, kan watak mereka di sana juga keras. Ya. Jadi susah juga untuk kita
apalagi untuk meminta izin untuk beribadah itu juga sangat susah. Jadi itu salah satu pengalaman yang sangat berkesan dan juga menantang ya? panggilan saya sendiri. Apakah Frater Ores pernah berpikir untuk tinggalkan tempat itu dan kembali ke kampung? Pernah berpikir seperti itu waktu mengalami tantangan begitu mengguncang panggilan? Pikiran untuk tinggalkan Paroki itu sudah sejak awal. Sejak awal? Ya. Sejak saya tiba pertama kali di paroki, terus turun pesawat bagus dijemput oleh Romo sendiri, dan sampai di Pastora itu hal pertama saya pikirkan adalah saya ingin tinggalkan tempat itu untuk kembali ke Flores. Kenapa? Waktu itu kita masuk, kalau kalian akan melihat sendiri tempatnya nanti, itu benar-benar bukan pastoran seperti yang umumnya kita sini. Jadi seperti tempat tinggal biasa, rumah ini. Perumahan biasa, dan tidak ada papat namanya semacam pelang menandakan bahwa itu pastoran. Lalu tidak ada gereja kan, tapi pastoran kan harus berdampingan dengan itu. Dan dari awal memang itu memang selama perjalanan itu selalu ada niat untuk tinggalkan panggilan ini, biar tinggalkan tempat ini. Saya ingin kembali, tidak bisa tahan lagi. Aduh. Tapi akhirnya bisa menyelesaikan. Ya, bisa. 2 tahun praktik itu. Apakah selama 2 tahun dalam relasi dengan umat beragama lain, Frater Ores menemukan ada gambaran Tuhan dalam diri orang seperti itu? Seperti dalam lagu India ya, Izmira Bliktahe Yara Mekyakaru. Aku menemukan Tuhan dalam dirimu, apa yang harus aku lakukan? Ya, cara India. Ya. Maksudnya orang dengan agama, keyakinan lain dan juga punya sentimen yang seperti itu, apakah Anda menemukan bahwa Tuhan juga hadir terlibat dalam diri orang seperti itu untuk mendukung panggilan Frater Ores selama masa top? Ya, pastinya ada ya, karena dalam ajaran kita kan sudah setelah konsili itu kan kita tahu keselamatan itu kan bukan hanya dalam gereja Katolik sendiri, tapi di luar juga ada keselamatan. Nah, saya pikir tidak semua orang memberikan sikap atau perilaku yang kurang menyenangkan ketika berkomunikasi sehari-hari. Jadi semua juga bertegur sama seperti biasa, tapi ya itulah soal istilahnya ketidaksukaan atau perasaan tidak suka atau tidak nyaman dengan kita itu tidak disampaikan di depan kita. Oh gitu. Jadi kita taunya ya dari pihak lain, semacam tadi perwakilan dari RT. Jadi kan kita tidak bisa tahu dengan pasti. Kita jumpa seperti ini kan ya umum biasa ya, mana kita bisa menilai kan apa ada Tuhan ya. Jadi untuk saya tantangannya itu bukan pada saat komunikasi hari, tapi itulah di saat mereka menyatakan protes atau ketidaksukaan mereka itu melalui pihak-pihak lain. Dan saya pikir itu salah satu cara Tuhan juga kalau secara pribadi yang mencoba bagaimana mengganggu saya punya ketaatan kesetiaan untuk menjalani panggilan itu. Dan saya berjuang untuk bertahan selama 2 tahun. Jadi itu kisah yang menarik, mengesankan, kemudian juga menantang ya? Iya. Apakah ada 1-2 kisah pengalaman yang mengesankan atau juga menantang Anda waktu menjalankan praktik itu, apalagi berkaitan dengan harta, wanita? 3 hal ya? Berkaitan pengalaman. Jadi kalau berkaitan dengan tantangan-tantangan lain, tapi seperti tadi yang saya katakan, pertama itu karena luas wilayahnya itu, tapi kuantitas umatnya kan kecil. Luas wilayahnya kan 2 kabupaten, dan cukup kesulitan ketika saya kan waktu datang dengan program itu membimbing anak-anak kami apa segala macam kan. Jadi saya pikir 2 kabupaten ini saya harus pulang pergi karena mereka tidak tinggal satu tempat ya, anak itu sangat tempatnya berjauhan sekali. Jadi untuk kumpul mereka juga susah. Jadi selama di sana kesulitan pertama yang saya alami seperti itu karena luas wilayah itu, jadi tidak ada kesempatan untuk mendampingi mereka secara khusus. Itu menjadi kesedihan tersendiri karena pada satu waktu saya mendengar cerita sharing dari anak-anak kecil yang SD itu, mereka mendapatkan tantangan yang luar biasa ketika di sekolah tuh ada kasus bully. Bully. Ketika teman-temannya kasus-kasus kecil, mereka berkata, kalian ini menyembah patung, kalian menyembah berhala. Jadi dikatakan, jadi anak-anak itu betul-betul imannya itu betul-betul ditantang ya. Kalau saya pikir saya tantangan iman itu kurang sekali dibandingkan anak-anak kecil. Oh begitu. Ya,
karena mereka dari SD terus sudah mengalami peristiwa seperti itu. Jadi itu hal yang sangat saya sesalkan bahwa wilayah itu sebegitu luasnya, tapi saya tidak bisa memberikan diri sepenuhnya. Akhirnya saya tidak bisa memberikan untuk mendampingi mereka secara khusus. Lalu kemudian hal lainnya itu ya, kehidupan di pastoran itu tuh hanya saya dan pastor pembimbing, kami berdua, dan terpaut usianya juga terpaut sangat jauh. Pastor pembimbing saya 72 tahun, sedangkan saya waktu itu baru menginjak 25 tahun. Ya. Dan komunikasi itu memang sangat susah ya, gitu ya. Apalagi kita bertolak dari kebiasaan di asrama, berjumpa dengan teman-teman sebaya, rata-rata usia yang sebaya. Dan ketika kita menghadapi situasi yang ya istilah bertolak belakang, saya sangat kaku awalnya itu untuk memulai bagaimana harus berbicara dengan orang tua kan. Bukan kita tidak suka, tapi untuk memulai topik pembicaraan yang ya supaya nyambung itu yang susah. Karena segan? Ya karena segan juga. Jadi saya kebanyakan lebih mendengarkan ketika beliau berbicara. Oke, terima kasih Frater Oris dan Frater Rino. Mama, saudara-saudara yang terkasih itu sharing berkaitan dengan kisah yang mengesankan juga yang menantang di tempat top. Bagaimana kedua frater dan juga bersama teman-teman yang pernah mengalami praktik pastoral itu ditantang di tempat pastoral yang kemudian bisa mengganggu perjalanan panggilan mereka. Tapi luar biasa, dari 31 yang pergi top, yang kembali masih cukup banyak ya, ada 22 yang seperti yang saya dengar tadi. Ya. Ini termasuk nekat juga ya, pergi ke tempat orang punya wilayah lalu orang buat seperti gitu. Ya. Terima kasih banyak, luar biasa, pengalaman menarik untuk frater berdua. Frater sudah sharingkan tantangan kisah itu. Kekuatan apa yang membuat frater kemudian bisa bertahan di sana? Andalan bekal apa yang membuat Anda bisa sampai selesai meskipun ada tantangan selama 2 tahun di tempat praktis seperti itu, tapi kita bisa menjalankan dengan baik dan sampai selesai sampai tuntas. Hal apa yang menjadi kekuatan di sana? Yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani top itu, yang paling pertama itu orang-orang di sekitar kita, keluarga. Ya, keluarga itu yang paling utama. Karena di saat-saat jenuh itu yang paling pertama kita curhat ke keluarga. Lalu yang kedua ada guru-guru, itu konteks tempat top saya, teman-teman di sekitar, umat lingkungan Kota Goa itu yang sering meneguhkan saya. Ketika berada di sana, dari rumah ke rumah, kadang mereka panggil, frater, mari mampir dulu, panggang bebek misalnya. itu satu hal yang paling meneguhkan. Ya. Itu ada orang-orang di sekitar yang meneguhkan kita. Bukan soal bebeknya tapi soal penerimaan, soal penerimaan mereka kepada kita. Itu yang meneguhkan kita bahwa Tuhan tuh sungguh baik dari mereka. Itu yang meneguhkan kita. Lalu yang kedua juga ada romo pendamping. Ketika berada di meja makan kita saling cerita, berbagi cerita. Ada juga kalau di sana di tempat top saya ada siswa-siswa. Siswa-siswi. Lalu dan karakter mereka masing-masing yang polos, lugu, kadang konyol juga. Itu yang membuat kita kadang kembali ke kamar, renung, tertawa sendiri lalu berpikir bahwa luar biasa sekali. Ini berbagai pengalaman yang membuat kita teguh dalam panggilan ini. Selain itu juga kadang di tempat top itu kita rindu untuk berjumpa dengan teman. Kadang 1-2 kali saya mengambil kesempatan untuk kunjungi teman. Dan kehadiran teman itu sangat luar biasa meskipun hanya sesaat saja. Saat itulah kita diteguhkan. Itu yang membuat saya menjalani top itu dari awal sampai selesai dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kenyamanan. Jadi ini soal relasi sosial itu. Lalu dengan mereka di sana. Satu hal lagi itu yang sering dinasihatkan oleh romo pendamping juga, kadang-kadang 1-2 guru yang ngomong saya, frater jangan lupa untuk doa. Itu kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu satu hal yang membuat kita untuk berpikir kembali, kita fokus kembali. Jangan sampai kadang-kadang di situasi riuh, rame, ketika kita nyaman di tempat top, kadang-kadang tempat top itu bikin kita nyaman. Itu membuat kita kembali untuk, ketika kita kembali mendekatkan diri dengan Tuhan lewat doa, kita kembali berpikir untuk fokus kembali pada panggilan. Satu guru pernah nasihat, ketika saya berpikir, saya di tempat top ini, saya nyaman. Dia katakan begini, ingat frater, jangan pernah merasa nyaman di suatu tempat, karena itu kadang membuat kita tidak kembali.
kita tinggal gitu. fokus pada panggilan. Itu luar biasa. ada guru-guru yang menasihatnya seperti itu, jangan pernah nyaman, tetapi situasi itu yang membuat kita, saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Pater Rino. Kemudian Pater Ores, di hadapan tantangan yang cukup berat yang membuat Anda nyaris untuk tinggalkan tempat praktik itu, kekuatan apa yang membuat Anda bisa bertahan selama 2 tahun? Ya, saya pikir tidak jauh berbeda dengan teman Rino tadi. Ya. Nah, yang pertama, kekuatan doa itu penting sekali. Pertama-tama bagi saya mengandalkan Tuhan itu yang paling harus menjadi yang pertama dan utama. Karena kalau situasi di Kalimantan saya itu betul-betul susah untuk ketika harus sharing dengan siapa untuk hal-hal yang tertentu, tidak mungkin kan saya langsung berbicara dengan pendamping. Apalagi yang usia berbeda. Ada topik-topik tertentu yang saya pikir untuk ya bicarakan untuk lebih meremajakan pikiran. Jadi ya. Terus saya pikir satu cara yang pasti itu berdoa itu. Karena ya kita istilahnya berdoa santai lah, kita mengungkapkan segala keluh kesah kita lah. Biasa kebanyakan saya mengeluh pada Tuhan dalam doa-doa gitu. Nah, pasti memohon Tuhan senantiasa membimbing selama topik. Kalau memang ini jalan panjang saya, ya kuatkan saya untuk tetap bertahan dan setia di jalan panjang itu. Terus yang kedua, pengalaman yang membuat saya kuat bertahan selama topik itu, saya beberapa kali melakukan kunjungan ke umat-umat yang terdekat, dan di situ mereka men-sharingkan bagaimana mereka berjuang bertahan sekian tahun setelah kejadian pembakaran gereja waktu itu. Ya. Jadi sampai saat itu, dari saat itu hingga dengan sekarang ini, ada sebagian umat itu masih trauma, karena yang mereka yang mengalami langsung peristiwa itu, mereka trauma dan sering takut sendiri ya ketika ada isu-isu soal agama di berita, bahkan tempat lain, mereka di situ yang merasa cemas, mereka takut akan terjadi lagi kan situasi yang sama. Dan mereka itu seperti membutuhkan ya pastor lah istilahnya, romo pastor yang bisa membimbing dan meneguhkan mereka, bisa mengunjungi mereka. Dan bahkan saya ketika melakukan kunjungan itu, mereka betapa menjadi sebuah kebahagiaan luar biasa. Jadi saya juga ketika mereka cerita itu menjadi kebahagiaan juga bagi saya. Masa pikir ternyata kehadiran saya juga berarti bagi mereka. Dan sering-sering Frater pergi kunjung. Beberapa kali untuk umat yang dalam situasi seperti itu, saya coba melakukan kunjungan yang berulang kali. Dan ya cerita ngobrol santai itu sudah sangat menyenangkan. Nah, itu juga menjadi kekuatan saya, harus kembali dan berusaha lebih sungguh lah. Kalau orang-orang ini bisa bertahan di situasi ini, kenapa saya tidak? Saya kan lebih muda, lebih lebih tegar, lebih kuat. Jadi tidak kalah karena yang di pertanian pegang traktor kan. Jadi itu selain itu juga seperti seperti teman Rino tadi kan, ada kerinduan untuk berjumpa teman-teman ya. Di sana juga tidak banyak berjumpa dengan orang-orang sebaya itu, makanya saya pikir saya sangat merindukan situasi untuk kembali ke komunitas ini, berjumpa dengan anggota komunitas, terutama teman-teman saya. Oke, terima kasih. Frater Noy, keseharian apakah juga bawa traktor juga? Baik, keseharian itu kadang-kadang di hari-hari praktek saya ikut ke blok. Blok itu lahan praktek parisiswa baik TPH maupun jurusan Unggas Ruminansia. Saya di sana juga diberi kesempatan untuk bawa traktor saja. Sekali 2 kali diberi kesempatan untuk bawa traktor dan juga kultivator. Apa itu? Itu traktor mini itu untuk membuat bedeng. Oh iya. Nah, seperti itu. Tapi sangat susah juga ya untuk bawa itu barang. Lalu tapi yang mudah itu traktor itu digunakan untuk bajak. Beberapa bedeng sempat dibajak lalu keasikan. Asik. Lalu juga bersama teman-teman kita lihat mereka praktek, lalu jaga mereka untuk menyiang lahan, dan momen itu membuat saya gembira juga. Oke, terima kasih banyak. Pater Rino, seandainya Anda diberi pilihan, apakah setelah tingkat 4 langsung studi S2 ataukah perlu menjalankan top? Anda pilih mana? Perlu menjalankan top dulu ataukah langsung studi S2 dan tidak perlu top? Saya pikir harus top dulu. Harus top. Oke, terima kasih banyak. Sebaliknya Frater Ores bagaimana? Harus top dulu atau tidak? Apalagi Anda menghadapi tantangan yang sangat luar biasa ya? Harus top. Harus top dulu, harus mengalami harus masa 2 tahun. Ya, oke. Terima kasih banyak.
Dan selama 2 tahun Anda bergelut di sana, pernah kembali ke Rita Piret selama 2 tahun itu? Dalam waktu 2 tahun, Frater Ores pernah kembali? Tidak pernah? 2 tahun di sana terus? Frater Rino? Hanya momen saat wisuda. Oh, saat wisuda kembali. Dan kemudian Anda berdua terjerumus, terlarut dalam situasi pastoral bersama umat di sana. Apakah ada kesempatan yang cukup diberikan untuk merindukan dan mengenang kembali Rita Piret dan segala tentangnya? Terus bagaimana? Ada kerinduan yang besar untuk Rita Piret? Atau hal apa yang paling Anda rindukan dari Rita Piret selama ada di tempat Top? Ya, kalau seperti yang sudah saya bicarakan tadi kan, kerinduan untuk berbicara atau berkomunikasi, bercerita dengan orang-orang yang sebaya, teman-teman seangkatan begitulah. Jadi kan di sana saya mengalami kesunyian, kesepian luar biasa berkaitan dengan hal ini. Jadi ini bukan soal kesepian karena tidak bertemu cewek. Ini karena kerinduan juga untuk berjumpa dengan teman-teman. Saya pikir saya sudah 2 tahun itu waktu yang sudah sangat lama untuk saya. Jadi saya perlu suatu kesempatan untuk meremajakan pikiran saya katakan tadi. Dan saya merindukan momen-momen kebersamaan dengan teman-teman sini. Saat kita bisa doa bersama, tertawa bersama, kerja bersama, olahraga bersama, dan itu menjadi sebuah kerinduan yang tidak pernah saya alami selama berada di tempat itu. Dan itu yang memacu saya untuk tapi telepon VC seperti biasa dengan teman-teman berjalan ya, aman ya? Iya, beberapa teman-teman masih lancar, termasuk ini. Oh ya, oke. Terima kasih. Kalau Frater Adonoi bagaimana? Kalau saya, hal yang paling dirindukan di Rita Piret itu seperti yang dikatakan oleh Frater Ores tadi, itu kebersamaan. Karena dalam kebersamaan di Rita Piret itu ada banyak hal yang saya alami. Senda gurau, canda tawa, ada momen-momen konyol juga. Misalnya kita saling olok di lorong-lorong, mulai tegur dan sapaan-sapaan tertentu. Misalnya dibangun pagi ada teman-teman yang membangunkan kita, atau kadang-kadang ada sapaan misalnya Frater Ores. Ketika berada sini dari jauh sama tus. Itu sapaan-sapaan tertentu yang membuat kita sapaan-sapaan yang membuat kita rindu. Dan itu tidak pernah dengar selama 2 tahun. Lalu momen kebersamaan di kamar makan. Kebersamaan di kamar makan itu bersama anggota meja. Ada kakak tingkat 6, tingkat 5, lalu ada aji-aji. Itu di situ kita ada hal-hal tertentu yang kita dapatkan dari meja makan. Itu momen yang paling saya rindukan. Jadi rindu bersama teman-teman, bersama teman-teman, adik-adik, kakak itu. Tapi saya kira kerinduannya Frater Rino ini kurang besar, kurang luas dibandingkan dengan Frater Ores karena sendiri di sana satu rumah dengan pastor tua dan juga masyarakat yang seperti begitu ya. Ini pasti yang lebih besar ya. Tapi luas di saat kebersamaan dengan adik-adik sekolah, tapi juga ada kerinduan itu ya. Oke, terima kasih sudah merindukan Rita Piret ya. Sekarang Frater, terima kasih untuk itu. Ada tantangan yang diberikan oleh Rita Podcast untuk Anda berdua berkaitan dengan Top dan Rita Piret. Frater Ores coba berikan satu terjemahan kepanjangan dari kata Top yang Anda temukan selama 2 tahun sana. Baik, kalau Top itu yang coba saya berikan kepanjangan itu trust or pessimistic. Trust or pessimistic. Percaya atau pesimis. Pesimis, bahasa Inggris ya. Saya pikir itu 2 hal yang pasti yang selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Bukan hanya untuk panggilan, untuk apa saja, untuk tugas dan tanggung jawab yang percaya kepada kita ya. 2 hal ini pasti kita percaya pada diri kita sendiri atau pesimis juga pada diri sendiri atau pada situasi dan keadaan itu. Jadi mana yang kita pilih untuk memberikan kekuatan kepastian kita kepada kita untuk melangkah, untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Dan berkaitan panggilan ini saya pikir itu yang terutama harus bisa punya kepercayaan itu pada diri ya, bahwa inilah jalan yang harus saya tempuh, jalan harus selalu saya lalui. Kalau saya pesimis pastinya ya akan banyak keluhan kesah sebagai macam. Ya, itu tantangan yang baru pertama. Tantangan yang kedua, akronim dari Rita Piret, apa yang bisa Anda berikan untuk Rita Piret? Baik, kalau Rita Piret itu ya saya memberikan panjangan dari sendiri itu asik tapi bersama lebih pasti. Sendiri asik dan bersama lebih asik. Sendiri itu asik tapi bersama lebih pasti. Ini konteksnya untuk di komunitas ini.
saya menggambarkan bagaimana kehidupan berkomunitas itu sangat indah. Ini berangkat dari pengalaman saya tempat Top itu. Nah, jadi saya merefleksi bahwa kehidupan berasrama berkomunitas itu sangat-sangat indah. Jadi apa yang terjadi, nikmatilah kehidupan kebersamaan kita di komunitas ini. Karena kita tidak pernah bayangkan bahwa ketika kita di tempat medan pastoral itu, kita mengalami situasi yang jauh berbeda di sini. Oh iya. Jadi, penting sekali untuk menikmati kehidupan berkomunitas. Lebih ini akronim yang digali langsung dari tempat Top ya nih. Nah, kemudian tantangan untuk Frater Noi yang pertama, panjangan dari Top. Apa yang bisa diberikan? Bagi saya Top itu yang pertama trik orang percaya. Trik orang percaya. Iya. Karena saya sebagian besar menjalani Top itu di asrama putra dan sekolah. Di sekolah kita mengajar, lalu berhadapan dengan murid-murid antara yang paling pintar sampai yang paling ya bisa dikatakan otaknya lemah. Lalu di saat itu kadang kita membuat kita tuh tidak tenang. Ya. Ketika ditanya siswa jawab lain. Ketika kembali ke asrama ada siswa-siswa yang nakal, lalu tidak mau ikut aturan. Di situ kadang membuat kita jenuh, bosan, lalu ingin tinggalkan itu. Tapi salah satu trik orang percaya adalah itu tadi, seperti yang saya katakan tadi, kembali mendekatkan diri dan Tuhan. Lalu kita cari teman-teman sebagai perwujudan diri Tuhan lewat guru-guru, mulai dengan agak cerita lucu sedikit, itu yang membuat kita refresh, artinya segar kembali. Itu trik orang percaya. Lalu yang kedua itu Tuhan tolong orang pilihannya. Jadi ada dua ya? Tuhan tolong orang pilihannya dan trik orang percaya. Trik orang percaya tadi dengan mendekatkan diri lewat doa tadi, karena lewat doa itu Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita, ada luar biasa sekali. Nah, dan yang kedua, akronim yang kedua dari Tepiret. Rita Piret, rindu teman untuk ikut rencana Tuhan. Rindu teman untuk ikut rencana Tuhan. Karena begini, di saat Top itu kita bersama guru-guru, teman-teman, artinya di dalam hal ini teman-teman saya anggap itu siswa-siswa itu dan juga umat lingkungan Kota Goa. Tetapi ada momen di mana kita merindukan teman dari seminari, teman di tempat Top atau teman seangkatan kita dari Tepiret atau aji-aji di sini. Di saat itu kita sangat merindukan mereka. Dan di saat itu ketika kita berjumpa, kita akan bercerita, bernostalgia, lalu cerita kembali kenangan. Di situ saya merasa rindu untuk bersama mereka. Lalu di saat itu kita dimotivasi untuk kembali ke Rita Piret. Oke, terima kasih banyak Frater Noi. Ini jawaban yang sangat menarik ya, yang sungguh digali dari tempat praktik ya. Ini pertanyaan terakhir untuk Frater berdua. Frater sudah selesai menjalankan masa Top dan dengan bekal pengalaman yang ada, pengetahuan wawasan yang ada, apa pesan yang bisa Frater berdua berikan untuk sama saudara yang sekarang sedang menjalankan masa praktik pastoral atau yang akan melaksanakan masa pastoral seperti itu? Yang pertama, Frater Ores. Baik, duluan dari untuk mereka yang akan menjalani praktik pastoral. Akan calon-calon toker itu. Jadi saya pikir pesan saya untuk teman-teman itu mengutip kata-kata Yesus, bertolaklah ke tempat yang dalam. Jadi selama ini kalau kita ada komunitas ini, istilahnya kita masih berada di pesisir, menikmati gelombang-gelombang. Jadi kita pergilah untuk melihat, mengalami situasi di tengah lautan itu seperti apa, di tengah medan pastoral itu seperti apa. Saya tidak ingin menceritakan banyak hal. Saya ingin teman-teman pergi dulu menikmati situasi yang ada di pastoral. Karena dalam pengalaman saya itu sangat luar biasa. Ternyata amat menyenangkan di tengah berbagai tantangan, tapi kita akan berjumpa hal-hal baru tentunya. Tidak akan sama dengan yang selama di komunitas ini. Kalau kamu dapat di Paroki tentunya dia akan menjumpai banyak hal baru di sana. Jadi saya pikir saya mengajak teman-teman untuk pergilah dulu untuk betul tempat dalam. Lalu kalau untuk teman-teman yang sedang menjalani masa Top itu, saya pikir kita harus ingat. Mungkin kita pesannya sama ya, setiap tahun ketika bisa perutusan Frater Top itu kan Romo akan selalu katakan kita pergi Top itu yang pertama-tama kita pergi untuk belajar. Saya pikir kita pegang hal ini. Jadi kita datang ke sana itu bukan untuk menunjukkan kehebatan kita atau bagaimana ya. Wawasan pengetahuan kita miliki. Tapi yang pertama kita datang ke sana tuh untuk
mempelajari segala hal itu, menerima hal-hal baru, pengalaman yang selama ini tidak kita alami di komunitas ini ataupun di kampus. Jadi ada saat tertentu di mana ketika kita mengalami itu hal-hal yang bahkan jauh berbeda dan kita pelajari di kampus. Bisa mungkin di sini kita belajar banyak filsuf-filsuf yang terkenal. Sampai di paroki itu ada orang yang tanya, "Frater, kira-kira pas misa ini loncengnya itu pada bagian mana?" Ya, pakai konsekrasi itu di lonceng. Pokoknya sikap-sikap itu hal-hal praktis itu yang menjadi sebuah pelajaran yang baru ketika berada teman-teman. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang berada di medan pastoral dan jangan lupa untuk membantu dari pikiran. Oke, terima kasih Frater Ores. Dengar baik-baik ya, kayak teman-teman yang belum pergi top dan sementara pergi top. Ini pesan dari mantan Frater top. Tapi masih ada satu pesan lagi dari Frater Rino. Ini juga pesan yang penting untuk kita sekalian. Ya, silakan Frater Rino. Baik, pesan untuk para frater yang sedang menjalani tahun orientasi pastoral itu dari saya. Yang paling pertama itu, yang ada banyak hal yang kita lakukan, tetapi yang utama yang saya pikir kita sangat perlu, itu yang paling pertama itu rendah hati. Rendah hati ya. Ketika menjalani praktik pastoral itu, yang perlu kita bawa itu rendah hati. Lalu yang kedua, jauhkan pola pikir yang menghambat kreativitas kita. Ada rasa bosan, rasa jenuh, lalu emosi, ada tantangan-tantangan gitu, jauhkan itu. Itu yang menghambat kreativitas kita. Pesan saya supaya jauhkan pola pikir itu, jalani apa adanya, ikuti proses yang ada, nikmati saja. Ya, luar biasa asik. Lalu untuk teman-teman yang calon toper, pesan saya pikir ikuti saja proses yang ada di komunitas ini, jalani segala kegiatan di sini. Ada banyak hal yang akan kita temukan di tempat praktek, tapi kita harus belajar dari sini. Ya. Karena hal-hal sederhana yang kita jalani di sini itu akan berdampak di medan pastoral nanti. Maka hal sekecil apapun di komunitas kita ikuti saja, nikmati saja, dan suatu saat kita akan alami itu di tempat top yang mungkin kita tidak sadari sekarang. Ya. Itu. Terima kasih banyak Frater Renoy. Luar biasa, tepuk tangan ya, luar biasa ya. Menarik sekali ini. Ya, luar biasa. Kayak teman-teman yang sudah di tempat top yang siap pergi top, ini pesan yang menarik dari mantan Frater top ya. Ini pasti yang sementara nonton itu pasti semakin kuat ini ya pesan dari kedua Frater ini. Oke, Bapak Mama, saudara saya, kedua Frater Ores dan Frater Rino. Dengan demikian selesai sudah tantangan pertanyaan yang Rita Podcast siapkan, dan boleh Anda berdua bagikan kepada kami sekarang. Memang ada banyak hal yang bisa Anda sharingkan berkaitan dengan pengalaman top, tapi beberapa hal ini yang kami butuh yang bisa dibagikan kepada mama supaya mereka bisa tahu dan bisa yang sedang mengalami bisa merasakannya dengan senang hati. Bapak Mama, saudara-saudari, kakak adik semua yang ada di rumah dan di mana saja Anda berada, demikian sudah selesai acara sharing berbagi pengalaman, bincang asik seputar panggilan khususnya berkaitan dengan pengalaman tahun orientasi pastoral ini. Kita sudah dengar hal-hal menarik, hal-hal indah maupun tantangan-tantangan, hal pahit yang kedua frater alami di tempat top. Tentunya hal ini akan menjadi bekal kekuatan bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan panggilan ini, kemudian ditabiskan menjadi imam nanti. Kita doakan ya. Amin. 2 tahun lagi. Ya, 2 tahun lagi ya. Dan karena itu untuk Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, tetaplah mendukung kami sekalian sebagai calon imam yang sudah meninggalkan segala sesuatu dan berusaha untuk pergi ke hadapan Bapak Mama sekalian untuk berbagi kisah apa yang dulu kami miliki bersama Anda sekalian. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih Frater Ores. Terima kasih Frater Rino. Semoga kita semua tetap sehat. Semangat. Amin. Beri kesimpulan terakhir untuk Bapak Mama yang ada di rumah. Oke, terima kasih, itu saja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel yang kami bagikan ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di episode kali berikut. Salam dari Rita Pira.